Blazer Indonesia Club ini nih berdiri sejak kapan sih Mas Nathan? Ini udah pernah kemana aja sih BIC? Yang gua pribadi ya, kalau gua sendiri, kita kan kalau yang lain teman-teman mungkin udah pada kemana-mana kali ya. Terakhir kayaknya ada yang sampai ke Nusa Tenggara deh. Ya izin cuti susah ya soalnya. Susah bro, 2 minggu loh. Iya bener pasti. Izin cuti kayaknya nggak disuruh masuk lagi abis itu. Meja hilang tuh. Halo Alexer, selamat datang di channel YouTube Alex Indonesia. Dan kali ini kita di segmen Notif, Nongkrong Otomotif. Hore, tepuk tangan dulu dong. Dan di episode kali ini kita nih spesial banget, bisa dilihat di sini nih semuanya lagi merah putih karena kita lagi ada di bulan Agustus yang mana kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun. Hore, tepuk tangan lagi. Ada tukang bakso di belakang ikutan. Oke Alexar, sekarang di episode kali ini nih kita ada salah satu bintang tamu spesial karena kita akan ngebahas tentang sebuah komunitas mobil yang mana komunitasnya ini udah berdiri cukup lama, mengingat mobilnya sendiri sebenarnya populasinya udah ada dari di bawah tahun 2000. Dan kali ini kita langsung perkenalkan aja. Silakan perkenalkan Mas. Halo. Boleh ya. Perkenalkan ya siapa? Thank you teman-teman semua. Ini gua Nathan, gua dari Blazer Indonesia Club. Nomor anggota 2685. Dengar ya. Anggota 2600, nomor 2685. Berarti keanggotaannya nih jumlahnya udah banyak banget. Bener ya? Ya. Bener kan? Ya, Oke. Di atas 3000 sih. Oh mantap, ya udah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang komunitas Blazer Indonesia Club. Yes. Betul. Makanya Alexers tonton terus videonya, jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Alex Indonesia dan juga tulis di kolom komen nih kalau ada pertanyaan yang mau ditanya-tanyain atau mungkin ada narasumber yang pengen diundang, tulis di kolom komen. Jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media Anda. Alexers, jangan lewatkan promo Pawai Beruntung OLX Mobi dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024 dan menangkan saldo digital hingga 1,5 juta rupiah. Buruan klik linknya yang ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita mulai nih. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari tim di sini dan juga dari gua pribadi yang udah kita bentuk karena mengingat kita punya salah satu komunitas yang cukup banyak anggotanya nih. Tapi pertanyaan pertama yang paling simpel dulu deh. Jadi sebenarnya kalau Blazer Indonesia Club ini nih berdiri sejak kapan sih Mas Nathan? Jadi latar belakangnya apa gitu sampai berdiri? Latar belakang suka Blazer aja sih. Kayak sebenarnya enggak sih. Jadi dulu tuh gue baca dari website BIC juga, karena kan kebetulan gue nomor 2685 nih, jauh banget nih. Iya betul. Kalau kita ngomongin sejarahnya, gue takut salah ngomong. Oke. Karena kan jauh banget nih, banyak senior yang udah lebih dulu untuk ikut komunitas ini juga gitu. Kalau dulu berdiri pertama kali itu tanggal 15 September tahun 2001. Wah 2001 berarti sekarang udah sekitar 23 tahun yes. tuh, bukan main nih, komunitasnya berdirinya udah lama. Ya. Dan kalau boleh tahu sebenarnya basically latar belakangnya adalah ya selain karena akan sukanya dengan Blazer nih. Ya apa sih sebenarnya karena kan basically pertamanya tuh yang kalau gue dengar dari cerita senior semua, mereka itu ngerasa bahwa Blazer ini butuh perhatian khusus lah untuk meliharanya juga, dan kayaknya beda lah. Kalau zaman dulu kan mungkin lebih banyak mobil Jepang dan apa segala macam, dan ini salah satu yang bisa dibilang rare zaman itu lah ya. Maksudnya populasinya kalau dibandingkan sama mobil Jepang yang ada berbeda jauh lah ya. Oke. Dan ya akhirnya mereka ngumpul terus. Kayaknya kita boleh deh nih bikin komunitas untuk bisa ngobrol, sharing soal perawatannya, kelemahannya apaan aja sih, gitu kayak gitu. Jadi ya udah awalnya dibikin lah mailing list sama senior startnya saya. Dari mailing list dulu sama senior saya Om Satyo Nugroho, itu dia yang bikin mailing list BIC pertama. Gitu. Oke. Jadi startnya malah dari digital dulu ya, dari mailing list ya pada saat itu ya. Oke, bicara soal tadi kan gue dengar adalah di sini jumlah anggotanya cukup banyak. Iya, betul. Ini hanya di Pulau Jawa kah atau tersebar
Atau gimana tuh? Oh enggak, di Pulau Jawa sendiri ada beberapa. Jadi karena banyak, kita dibagi yang beberapa rayon nih ceritanya. Oh namanya rayon. Iya, ini boleh ditaruh ya? Boleh. Taruh aja dulu. Oke. Iya, jadi beberapa rayon itu ada dari Aceh sampai Papua sebenarnya. Wow. Kalau kita ngomongin rayon ya, itu dari, jadi nggak cuma di Pulau Jawa doang, nggak, di Sumatera ada, di Kalimantan pun ada, yang di Sulawesi yang bentar lagi mau ngadain acara bulan November nanti ada juga. Oh, rayon Sulawesi juga ada yang mau bikin acara dalam waktu dekat ini. Berarti total sebenarnya ada berapa rayon nih? Sekitar 33 gitu. 33, bukan 33 provinsi ya? Bukan. Beda ya. Karena kan kayak di Jawa Barat gitu ada beberapa. Oke. Contoh kayak ada Bogor, ada Bandung, ada Tangerang beda lagi, Cilegon. Oke, berarti saat ini terbaginya adalah 33 rayon gitu ya. Yes, betul. Oke. Ya, secara total anggotanya ingat nggak totalnya ada berapa? Wah, kalau total gue lupa, tapi ingat gue kemarin kan kita kalau misalnya ada anggota baru kita selalu ada welcoming tuh di Facebook, selalu ada welcome anggota baru, nomor registrasi sekian. Terakhir gue lihat 3.300 sekian lagi. Banyak banget. Lumayan banget ya. Di Facebook pun juga aktif. Di Facebook pun kita kan yang namanya sekarang kan ini mobil bener-bener kita nggak bisa nanya ke ATPM. Jadi Facebook bener-bener tempat buat sharing aja udah. Oke. Nanya beli spare part di mana, mungkin nanya untuk ke bengkel yang rekomendasi di mana, begitu ada part rare dijual di situ rebutan. Iya. Bukan rebutan lagi. Paling 5 menit hilang. Iya. Oke, nah terus kalau basically gini nih ya, pertanyaannya adalah kan nih anggotanya jumlahnya ribuan. Iya. Kalau yang melihat dari yang terdaftar gitu ya di atas kasarnya di atas database-nya. Ya. Tapi untuk menyatukan segitu banyak anggota gitu sebenarnya apa sih cara yang dilakukan sama BIC sendiri? Kalau caranya ya kita yang pastinya ada grup WhatsApp lah. Oke, itu yang paling gampang lah. Real time tuh ya kasarnya itu ya. Digitalnya kayak gitu. Terus ada kopdar per rayon juga yang biasanya masing-masing rayon mereka emang basically karena emang seneng aja. Seneng ngumpul, seneng touring, seneng sharing, seneng pamer. Iya. Kurang lebih ya komunitas apa lagi ya. Gitulah ya. Jadinya ya mereka banyak bikin kegiatan sendiri juga masing-masing di rayon masing-masing. Jadi dari orang kan kepengurusan tuh ada gede kan. Ada yang pengurus pusat yang di Jakarta dan ada yang pengurus rayon-rayon itu sendiri. Nah pengurus rayon itu sendiri itu sebenarnya mereka ya bikin acara masing-masing juga karena emang seneng aja. Yang namanya kita silaturahmi kalau dibilang gimana sih cara nyatuinnya nggak susah sih. Karena kita emang pengen bersatu aja, kita pengen ngobrol, kita pengen ngumpul, kita pengen nongkrong sama temen-temen ngabisin udah capek kerja, pengen touring juga karena emang kita suka touring, menikmati Indonesia yang sangat indah loh Indonesia. Iya betul. Tapi basically berarti kegiatannya adalah perayon punya acara sendiri, tapi kalau acara besarnya gitu akbarnya juga ada juga. Terakhir apa? Di mana acara? Kalau kemarin tuh sebenarnya rayon yang ngadain, tapi skalanya memang nasional ini. Jadi kemarin di akhir bulan Juni itu ada Bandung Lautan Blazer namanya. Jadi di Indonesia ini klub Blazer tuh bukan cuma BIC, ada beberapa. Ada beberapa apa? Iya, cuman karena kami merasa bahwa ini kita klub tertua nih. Tertuanya tuh memang di BIC. Iya, kita klub tertua nih. Yuk kita bikin acara supaya kita ngumpul sama teman-teman, ngeguyup semua teman-teman yang lain yang populasi Blazer juga makin lama kan pasti makin berkurang dong. Betul. Mungkin kita bisa samain sama 10 tahun atau 20 tahun lalu. Betul. Kadang-kadang satu mobil 3 mobil jadi satu ya. Iya. Sering baca nih kayaknya nih. Oke. Tetapi basically kegiatan kalau gue sendiri beberapa kali tergabung di komunitas gitu ya. Tapi kegiatan touring sama wisata bersama kan cukup jadi agenda yang paling ditunggu nih sama para anggota pasti ya. Basically udah pernah kemana aja sih BIC? Kalau udah pernah kemana aja sebenarnya yang gue pribadi ya, kalau gue sendiri, kita kan kalau yang lain teman-teman mungkin udah pada kemana-mana kali ya. Terakhir kayaknya ada yang sampai ke Nusa Tenggara deh. Cuman kalau gue pribadi sih baru sampai Bali aja. Baru sampai Bali aja. Baru sampai Bali. Ya izin cuti susah ya soalnya. Susah bro, 2 minggu loh. Iya, bener pasti. Izin cuti kayaknya nggak disuruh masuk lagi abis itu. Meja hilang tuh. Oke, tapi terjauh udah sampai NTT atau pernah ada gimana? Kalau touring paling panjangnya BIC di sejarahnya BIC memang
dari kilometer 0 dari Sabang sampai ke Surabaya. Wow. Itu jadi nama touringnya itu From Zero to Hero. Jadi kita memang dari kilometer 0 sampai ke Kota Pahlawan. Sistemnya yang dari yang start dari nol bergabung lama-lama membesar sampai ke Surabaya, atau ada yang bahkan emang maunya join dari nol gitu? Kalau dulu sistemnya itu kita dari Jakarta, Oke. kita kirim mobil ke sana, baru susurin. Baru nyusurin. Karena kan yang tadi gue bilang rayonnya itu kita Jakarta tuh bisa dibilang bahwa rayon pusat, bukan rayon pusat sih, maksudnya kepengurusan pusat banyaknya orang-orang yang ada di Jakarta. Oke. Ya walaupun dari berbagai rayon ya, yang namanya kepengurusan kan kita harus dengerin yang dari daerah-daerah luar juga selain Jakarta. Benar. Nah, kita waktu itu pengen nyambangin yuk rayon-rayon yang jauh-jauh nih, sekalian touring juga, sekalian jalan-jalan juga, sekalian juga bikin bahwa ini touring panjangnya BIC nih, dari kilometer 0 sampai ke Kota Pahlawan. Pas banget juga waktu itu juga lagi Hari Pahlawan juga. Waktu kita lagi sampai di gitu. Surabaya. Memang kebetulan pada saat itu temanya juga Hari Pahlawan. Oke. Betul. Oke. Nah, buat Alexer sendiri nih, kalau yang tertarik gitu, mereka ternyata punya Opel atau Chevrolet Blazer ini nih ya, kalau mau join BIC itu gimana sih? Ada websitenya www.bic.or.id. Bisa langsung datang ke situ, nanti ada registrasinya online. Oke, jadi tetap registrasi by online, nanti baru dimasukin ke WA group kayak gitu-gitu ya. Betul, caranya betul. Alexer, jadi gampang sekarang karena mengingat sebenarnya komunitas itu penting, karena balik lagi yang seperti dijelasin Mas Nathan tadi, karena untuk bertukar informasinya itu penting, nggak ketipu sama bengkel, nyari spare partnya, apalagi yang mau proses bangun, nggak bisa dari satu pintu biasanya kayak gitu kan. Ya kalau kita ngomongin ketipu sama bengkel ya, kita sih bukannya apa ya, bukan ngejelekin, tapi based on pengalaman pasti ya. Maksudnya kan namanya bengkel cocok-cocokan nih. Betul. Pasti kan kita ngasih rekomendasi ini BIC ini udah dari lama nih. Kita ke bengkel ini, dan ya udah terbukti gitu kan. Kita udah sering ke situ dan mobil kita oke, ya udah kita kasih rekomendasi. Kalau pengen tahu deh jadinya, kalau di Jakarta sendiri banyak nggak bengkel spesialisnya Blazer? Banget. Banyak banget memang. Banget, di Buncit ada, di ini Tanjung Priuk ada, di Bekasi ada beberapa, daerah Cilengsi itu ada 3 sampai 4, Sawangan ada. Banyak, benar-benar banyak ya. Banyak, Tangerang juga ada. Banyak. Oke. Nah, terus kalau basically nih untuk wilayah di Jakarta, teman-teman Jakarta nih yang sebagai pengurusan pusat dan jumlah yang mungkin bisa dibilang cukup banyak ya di antara para rayon gitu ya. Ada tempat tongkrongannya nggak biasanya di mana sih? Gitu. Mungkin aja Alexers tiba-tiba mau kenalan dulu deh, pengen datang, biasanya di mana sih nongkrongnya? Kalau kita biasanya nongkrong di dulu dari motor. Cuman kalau sekarang sih biasanya kan kita karena kesibukan juga. Biasanya kalau misalkan ada temen yang yuk ngopi yuk kemana, jadi ya kita nyari tempat yang baru aja sih, kalian explore gitu. Juga, gitu. Jadi nggak nentu ada, nggak ngunci satu tempat, nggak ada kuncian gitu ya. Iya, karena kan kalau dulu kita dulu di Fatmawati gitu. Gitu. Iya, dulu kita di Fatmawati, terus juga sempat ke Warung Buncit. Ada bengkel temen juga di sana yang punya bengkel, terus akhirnya kita jadi tempat kopdar juga. Cuman kalau sekarang sih udah enggak sih. Kita lebih ke fleksibel lah. Kita mau jalan kemana kita. Jadi kalau misalkan mau ikutan nongkrong, boleh tuh. Boleh banget. Buat perkenalan dulu, cocok-cocokan, karena mengingat tadi yang dikatakan juga sebenarnya komunitasnya dari Blazer sendiri nggak hanya BIC, tapi memang tertuanya adalah BIC di sini, paling seniornya. Tapi ya balik lagi, komunitas itu kan juga cocok-cocokan ya. Ada yang belum tentu langsung cocok klub atau segala macam. Mau kenalan silahkan dibuka. Intinya kan komunitas buat silaturahmi. Betul. Bukan untuk yang lain-lain lah ya. Kita kan untuk ngumpul, ngobrol, sharing. Udah itu dong, jalan-jalan. Betul. Nah, tapi memang dari BIC sendiri ini juga selalu mengikuti event yang diadain sama komunitas lainnya nggak sih? Atau mungkin komunitas Blazer lainnya atau? Kalau komunitas Blazer kalau diundang pasti ya kita mau aja datang gitu. Selama diundang ya. Selama diundang, bukan yang tiba-tiba nongol aja. Ini siapa kan gitu kan nggak enak ya gitu. Kalau misalkan komunitas lain memang sebenarnya BIC itu karena satu lagi yang tadi gue bilang tua nih. Bukan cuman komunitasnya, orang-orangnya juga. Enggak bercanda. Ya maksudnya kalau dari segi komunitas karena emang dia tua dan banyak orangnya, kita tuh sebenarnya banyak dari senior-senior gua yang mereka ikut
andil dalam mendirikan komunitas lain kayak contoh POC itu ada juga dari kita di komunitas Captiva kayak Trisi itu juga ada juga. Berarti memang ada yang udah bukan sekedar suka dengan Blazer tapi ada yang suka sama brandnya juga ya. Oh iya. Berarti mengikuti Chevrolet emang ya udah dia bikin lagi yang lain. Iya, karena betul. suka dengan produknya yang Betul. Yang dulu mungkin melihara Blazer sekarang pindah ke yang lebih muda kan terakhir tuh yang SUV-nya kan ada. Emang laki-laki sukanya yang lebih muda ya. Iya, soalnya laki pubernya 2 kali katanya. Oke, pengen tahu dong sebenarnya dari BIC sendiri kalau dari selama Mas Nathan bergabung ada sesuatu yang berkesan gak sih? Semua yang gue laluin sama BIC itu berkesan semua sih, jujur ya. Jujur. Udah berapa lama emang join? Gue tuh sebenarnya join komunitas ini dari ngikut orang tua sebenarnya. Oh turunan ya? Bukan turunan juga, tanjakan juga ikut juga. Itu maksud gue kalau orang tua gue itu dulu ngajakin gue pertama kali touring tuh 2012 ya, 2012 atau 2011 tuh ke Bromo. Oke. Ke Bromo. Jadi semenjak saat itu gue tahu Indonesia indah ya. Iya benar. Indonesia indah. Abis itu di perjalanan tuh kok seru ya gue ngobrol sama bapak-bapak ini. Waktu itu kan gue masih segini. Enggak juga sih. Tapi maksudnya masih kecil lah. Masih SMA apa baru masuk kuliah gitu. Jadi kita seangkatan kan. Ya jadinya waktu semenjak saat itu gue jadi sebenarnya awalnya nggak terlalu suka banget, cuman gue seneng ikut touringnya aja, seneng ikut jalan-jalanin aja. Iya, waktu pas gue udah masuk kuliah terus ya bisa nyari duit sendiri lah. Tapi emang rata-rata komunitas itu juga ya kayak gue sendiri gitu. Saat ini gue berjoin dengan komunitas itu adalah karena sebelumnya bokap nyokap gue yang aktif, terus sekarang akhirnya anak-anaknya di dalam komunitas itu masih pada aktif gitu. Jadi ya turunan aja gitu. Iya, benar. Jadi udah mendarah daging Iya. Ada juga kemarin yang seangkatan sama gue, ternyata gue temenan sama bapaknya malah. Gue malah kenal sama bapaknya pas lah lu anaknya. Iya, saya ternyata seumuran. Benar, itu sering terjadi itu. Gitu. Oke, sekarang kita masuk dalam segmen parkir. Pertanyaan pakai mikir. Tapi katanya segmen parkir kali ini agak berbeda. Mau dijelasin dulu karena posisinya adalah kita lagi HUT kemerdekaan. Jadi biasanya nih ya Mas Nathan, kita itu antara narasumber sama host itu kita diadu untuk menjawab pertanyaan. Sabung ayam diadu. Nah, tapi kali ini kita harus menjadi satu tim untuk ngelawan nih yang di belakang kamera nih semuanya nih. Yang di belakang kamera nih pada mau ngerjain kita katanya. Jadi katanya kita harus bisa jawab bekerja sama karena kalau kita yang nggak bisa jawab kita harus bayar parkir. Pertanyaannya susah nih soalnya di belakang mukanya kayaknya pinter-pinter nih. Gue juga nggak tahu masalahnya baru dikasih tahu tadi. Kalau kita kalau kita bisa jawab mereka yang bayar parkir. Oh oke. Gitu. Oke. Ready for the next battle. Oke, boleh. Balap karung. Gue kenapa gak bisa ngomong sih? Panjat pinang. Makan kerupuk. Kelereng. Kelerengnya doang, boleh. Kelerengnya doang boleh kan? Itu satu kata. Boleh dong. Oke, lanjut ya. Soal kelima ya. 4, 3, Main bola sarung itu. Iya. Oke, kita langsung ke gagal lagi ya. Iya. Kita ada kesempatan kedua ya. Oke. Siap. Gue mata gue ada di situ doang nih. 4, 3, 2, 1. Saya tambang. Benar, Ya, benar. Saya tambang. Aman. Gue gelagapan jawabnya nih. Soal kedua. 4, Bola voli. Iya. soal ketiga. 4, 3, Balap lari. Bukan estafet bendera ya. Bendera. Balap lari tadi. Berarti udah benar. Bener dong.
Padahal udah disalahin deh. Karena udah dibenerin baik nih host. Emang nih baik deh. Iya. Berarti lanjut ya. Iya. Kelima ya. Ini Ini pembagian hadiah ini. 4 detik ya. Ini enggak bukan, ini pembagian hadiah ini. Astaga. Gak pernah lihat. Iya, gue juga. Kalau dekorasi sepeda pernah. Iya, benar. Iya kan? Iya kan? Siap ke kesempatan terakhir ya. Oke. Ya. Kesempatan terakhir. Bakiak. Soal kedua. Tep. Aduh, itu apa? Itu namanya masukin paku Ke botol. Oh iya, gua kira itu tadi plastik. Oh iya. Ya. Aduh. Kalah kita. Kelihatan banget lagi gue bedonnya nggak jauh-jauh bener. Ya. Parkir kita nggak jadi dapat duit parkir deh. Iya. Aduh. Gue juga bayar nih berarti. Iya dong. Oke. Aduh, gak mau masuk, maunya masuk ke kantong nih. Nah. Oke, sekarang kita masuk dalam segmen ngerem di mana ini adalah narasumber gemar menjawab. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen biasanya yang dilemparkan ke Mas Nathan nih ya. Oke, kita lihat langsung di sini. Ada destinasi khusus yang jadi incaran dari BIC nggak nih? Kalau sekarang, Heeh. IKN lah pasti. Kalau yang dari Pulau Jawa ya. Kalau dari Pulau Jawa ya IKN. Pada penasaran mau ke sana ya? Penasaran mau ke sana. Iya sih menarik banget. Tapi aksesnya gitu loh katanya belum Ya, pasti, beberapa pasti. ngeliat aksesnya belum proper Iya. gitu kan kemarin Kan juga. kita itu dulu kan ada tagline-nya BIC juga. Apa tuh? We can go anywhere. Wah. Dulu. boleh. Iya. You can go fast but we can go anywhere. Oke, Gitu. mantap, Gitu. mantap. Saya suka itu. Oke, berarti IKN ya saat ini ya, yang iya, jadi fokus pengen ke sana Iya. gitu ya. Heeh. Udah ada ajakan Sebenarnya karena kan atau ada yang punya akses ke sana? kalau akses sana sih gue belum tahu sih, kayaknya belum juga. Cuman memang ada yang tadi gue bilang ada touring dari kilometer 0 sampai ke Surabaya. Itu sebenarnya ada etape 2-nya yang kita mau sampai ke Labuan Bajo. Oh, Sebenarnya cuman kan itu belum karena terlaksana. belum karena kan kemarin Covid dan apa segala macam gitu. Jadi kita masih banyak survei. Habis itu muncul IKN jadi malah nambah lagi nih waiting listnya gitu. Oke. Heeh. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah collab touring dengan komunitas lain? Oh sering. Oh iya. Apalagi komunitas yang sama-sama Chevrolet ya. Dulu Oh, kita gitu. dulu kita ke Sawarna barengan sama bukan Sawarna, Ujung Genteng sama komunitas Captiva. Oke. Iya, sering banget kalau itu sih. Oh sering. itu sering ya? Menarik juga. Menurut gue baru tahu bahwa ada yang maksudnya bisa berbarengan gitu, emang berangkatnya bareng rame-rame. Jadi bisa berapa mobil tuh? Wah, waktu berapa ya? Di atas 200-an lah. Bus. Waktu itu sih. Iya. Banyak banget. Iya, lumayan banyak sih memang. Oh bisa kayak sampai segitu. Iya, menarik juga. Soalnya emang kalau touring tuh kan yang paling menarik adalah pada saat di perjalanannya kan. Oh iya dong. Serunya Justru- iya. ya ada yang overheat lah, berhenti dulu nungguin. Wah, kalau itu seru trouble ya. Kalau di BSI nggak ada trouble. Oh, bisa aja padahal pasti ada aja. Itu kan kadang-kadang yang tidak terlihat di sosial medianya. Perjalanan 8 jam, mestinya 8 jam nyampainya 12 jam. Biasanya kita makan-makan soalnya, nyari oleh-oleh gitu. Biasanya diberhentiin pas-pasin ya. Oke, pertanyaan berikutnya dong. Apakah ada anggota Blazer Club Indonesia Club yang memodifikasi pakai aksesoris pada mobil yang berkaitan dengan HUT RI? Maksudnya produk-produk Oke. lokal gitu. Ada ini nggak? Pernah Sebenarnya kalau misalnya program? modifikasi sih apa hubungannya ya? Gue bingung nih sama pertanyaannya. Cuman maksudnya kalau misalkan aksesoris, Menggunakan produk-produk lokal gitu lah. kayak ini nih, ini kan bendera nih. Jadi di Blazer itu ada tiang antena radio. Jadi kalau misalkan tahu mobilnya di bagian depan itu ada tintangan. Oh iya bawaannya ya. Bawaannya emang itu ada. Itu biasanya kalau dia dekat-dekat 17-an gini teman-teman pada Semuanya pasang pada bendera. pasang bendera di situ Iya. tuh ya. Karena emang Simpel as that aja. emang itu adalah salah satu ciri khasnya Blazer si antenanya itu. Itu Iya. dari generasi awal sampai akhir. Sampai akhir ada semua. Ada semua kan di situ semua. ya. Itu ya untuk memeriahkan
U17 Hari Kemerdekaan Negara kita tercinta ini ya. Enak ya, udah ada tempatnya. Iya, nggak perlu bingung modifikasi, taruh naruh aja, benderanya ikat. di mana. Benar. Oke, kita langsung aja nih ya ke pertanyaan berikutnya. Kita masih banyak pertanyaannya nih ya. Oke, gimana caranya BIC dalam menunjukkan rasa nasionalisme melalui mobil? Nah, rasa nasionalisme ya. Kalau melalui mobil rasa nasionalisme tuh mungkin Ya, kita kayak tadi ya mungkin bikin banyak menggunakan ada support brand lokal. Oh iya, kalau kayak itu gitu. pasti. Kalau brand lokal sih di Indonesia banyak modifikator aja kali ya. UMKM gitu jatuhnya. UMKM ya. jatuhnya ya, yang kita memang beli produknya gitu untuk kita pasang di mobil kita untuk part-part modifikasi ya. Kalau part-part yang lain sih kayaknya belum ada yang bikin secara lokal. Ada ding, ada. Mungkin ada brand-brand lokal juga yang approaching ke BIC untuk menawarkan nih produk-produknya gitu juga ada pasti ya. Ada juga sih, ada juga. Cuman kalau kita kan karena kan balik lagi kita bukan satu-satunya komunitas Blazer di Indonesia. Jadi lebih in general aja sih kalau itu biasanya. Oke. Kalau ikutin memeriahkan HUT RI ada juga sih kegiatan kita yang dekat-dekat kayak 17-an. Kan ini mau HUT RI ke-79 Iya, ini. iya. Ada plan apa BIC? Kalau post acara post HUT RI doang sih setelahnya nantinya. nanti. Kalau sekarang sih sejauh ini belum ada rencana dalam waktu dekat sih, tapi paling yang biasa kita lakukan kita ke Taman Bangka Pahlawan. Oh gitu, ada kegiatan tabur bunga gitu. gitu. Pernah kita makan sering lah kita ngelakuin itu. Loh, itu mah udah rasa nasional ini. Sudah masuk dalam skala nasionalisme tuh. bahkan gitu. Iya, bahkan waktu itu teman-teman kita juga dari Subang itu juga mereka bikin acara Rengas Dengklok ya. Untuk memperingati tur Rengas Dengklok untuk untuk ingat lagi soal sejarah itulah. Walaupun nggak terlalu kemerdekaan tapi kan itu menyangkut founding father kita. Iya. Oke. Terus ada pengalaman khusus bersama anggota BIC yang untuk maksudnya pengalaman yang berkesan waktu HUT RI sebelumnya nggak sih? Ya itu tadi, itu tabur bunga kan, jadi kita ngerasa bahwa emang negara ini kayak kalau nggak ada negara ini BIC juga nggak ada lah. Ya berarti kalau kita belum merdeka sampai sekarang BIC juga nggak pernah kebentuk gitu. Make sense. Oke, sekarang yang terakhir nih ya, ada harapan terhadap industri otomotif di Indonesia nggak? Harapan gue sih berharapnya semoga nggak ada perbedaan brand lagi kali ya, karena kalau dulu kan banyak banget nih stigma yang ngerasa bahwa kalau mobil Jepang gini, kalau mobil Eropa gini, kalau mobil Amerika gini gitu kan. Oh, maksudnya membeda-bedakan kayak gitu ya. Iya, in general cars is cars lah, tergantung gimana caranya lu ngerawat. Balik lagi ya. Iya. Balik lagi. Maksudnya bukan dinilai secara kelemahannya mobil ini mobil itu. Iya, betul. Tapi Jadi, lebih ke arah emang lu cari mobilnya yang benar gitu. Supaya lu ngerawatnya juga yang benar gitu. Supaya kan benar. balik lagi ya, dulu gue ingat banget tuh gue kalau misalkan nonton video-video zaman dulu gitu. Kayaknya brand yang masuk Indo tuh banyak banget gitu. Di jalanan tuh gue bisa lihat ada Peugeot, ada Renault, ada macam-macam lah gitu. Terus sekarang dia lagi ya kita tahu lah siapa gitu ya kan, pasti lihatnya dia lagi jadi gitu. berharap lebih Caranya banyak lebih lagi. ya, kalau lebih variatif kan berwarna lebih seru kan gitu ya, dan komunitasnya juga bisa lebih banyak juga, lebih asik juga gitu lihatnya. Oke deh Mas Nathan, thank you banget nih udah mau hadir di sini, ditanyain Sama-sama. banyak-banyak di sini. Sama-sama. Terima kasih banget lo udah mau dikerjain juga sama tim kita di belakang kamera ini. Gak apa-apa semuanya. itu, ini nggak sah otak juga pagi-pagi. Padahal banyakan Mas Nathan yang jawab daripada gua di sini. Oke Alexers, terima kasih telah menonton segmen Notif Nongkrong Otomotif kita kali ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Alex Indonesia, dan juga kalau mau tahu informasi tentang BIC bisa ke www.bic.or.id atau di grup Facebooknya juga ada Blazer Indonesia Club. atau ada Instagram. Instagram ada juga Blazer Indonesia Club juga. Oke, tuh Alexers ya, mungkin yang pengen tahu, pengen ngorek-ngorek informasinya, atau mungkin pengen berhubungan langsung sama pengurusannya karena pengen join, bisa langsung tadi ya. Yep. Mas Nathan, thank you banget di sini. Salam buat teman-teman BIC semuanya. Ya. Oke Alexers, dadah.